mensyukuri untuk anugerah Tuhan sampai hari ini. Tuhan tetap baik dalam hidup kami Tuhan. Apapun keadaannya, apapun musim kehidupan yang boleh Tuhan izinkan terjadi atas kami. Kami percaya di balik semuanya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Tuhan, kami rindu untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Singkapkanlah ke dalam setiap hati kami, supaya kami mengerti semuanya. Hamba-Mu diberkati, dan yang mendengar juga diberkati oleh Tuhan. Roh jahat akan mengganggu, yang akan mencuri kebenaran yang sejati, dilakukan di dalam nama Yesus, dihancurkan. Dan kami percaya roh Tuhan yang menguasai setiap kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkannya demi nama Yesus. Haleluya, amin. Tentang mengucap syukur di tengah kehilangan. Pembacaannya di dalam Ayub 1 ayat 21 sampai yang ke-22. Di grup ya. Ayub 1 ayat 21 sampai 22, 1, 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pendahuluan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mengalami kehilangan yang begitu menyakitkan? Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan orang terdekat, atau bahkan kehilangan kesehatan, atau bahkan kehilangan harapan. Nah, tentunya semua orang akan sempat ngalamin ini ya. Karena kita kan pernah kecil, kita pernah sekolah, ada beberapa yang kuliah, ada juga yang pernah bekerja, ada yang pernah juga kehilangan kekasih dalam anggota keluarga yang memang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan kehilangan-kehilangan itu, dan sempat mungkin di titik tertentu kehilangan harapan juga, karena yang sedang dipanggil Tuhan itu adalah orang yang paling kita harapkan gitu loh, yang menjadi penjamin dalam keluarga dan lain sebagainya. Hari ini kita belajar dari Ayub, seorang yang mengalami kehilangan besar, tetapi tetap memuliakan Tuhan. Ini luar biasa. Nah, ini memang dalam Alkitab tidak banyak contoh, tetapi satu contoh juga luar biasa. Kisahnya Ayub ini, dari yang paling didudukan yang enak, kaya raya, anak-anak cantik, cakep, dan kemudian harta juga luar biasa, kesehatan juga bagus, dan juga nama yang harum, nama yang besar. Tetapi Tuhan izinkan terjadi itu, dan tanpa sepengetahuan Ayub, dan bahkan sahabat-sahabatnya juga termasuk istrinya juga gak mau terima begitu dengan keadaan seperti itu. Tetapi luar biasa, meskipun Ayub juga sempat tidak sukalah hatinya tuh, terganggu oleh karena keadaan itu. Pelajaran bagi kita adalah yang pertama, kesadaran bahwa semuanya dari Tuhan. Ayub berkata, Tuhan yang memberi. Hidup ini adalah pemberian. Amin. Anak, rumah, kesehatan, berkat, semuanya dari Tuhan. Dan ini yang kita berharap supaya kita sendiri, pasangan hidup, dan juga anak-anak, cucu menantu kita juga menyadari ini, bahwa semua yang ada pada kita itu adalah pemberian daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Suatu saat ketika kita menyadari seperti itu, apapun yang terjadi kita tetap bisa bersyukur begitu. Ketika kita sadar bahwa kita hanyalah pengelola, maka hati kita lebih siap menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, ini indahnya. Kalau orang sudah mentalnya siap, dengan sederhana aja bahwa semuanya yang ada di sekitarku adalah pemberian daripada Tuhan. Mau Tuhan ambil lagi ya itu haknya Tuhan, ya saya sebagai pengelola saja, ya nurut sajalah. Tetapi saat masih ada itu semuanya ya kita kelola dengan baik. Kalau Tuhan kasih keuangan ya keuangan kita kelola dengan baik. Kita dikasih anugerah anak, kita juga mengelolanya dengan baik. Ternyata kan untuk memiliki anak juga nggak gampang, ya nggak gampang.
Gak mudah, banyak teman-teman kita yang bergumul untuk memiliki keturunan gitu. Dan kita doakan terus. Nah kita yang memiliki anak ya, di jemaat kita yang paling banyak 4 mungkin ya. 4 anak lah. Bu Sinta, Bu Nina. Hah? 4. Bu Sinta 5 ya. Bu Sinta yang paling banyak. Iya. Nah, beda sama orang dulu ya. Si Mak Ocoh itu kan 11 ya nih. Iya, luar biasa. Tapi keluhannya beda. Kok orang zaman dulu itu mau anak banyak ya tetap aja sukacita. Artinya ya udah dikasih makan, cuci bajunya. Nah orang zaman sekarang mungkin mentalnya lebih beda ya. Jadi 3 anak aja udah repot banget gitu ya. Bu Herma anaknya nambah. Anak yang gede. Iya makanya. Ya nggak akan sia-sia lah. Amin ya Bu. Ketika kita sadar bahwa kita hanyalah pengelola, maka hati kita telah lebih siap menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Saya sering kan katakan di muka jemaat juga, kasih mental yang kosong lah sedikit di sini supaya kita nggak terlalu, bukan tidak beriman, tetapi jangan pernah take itu sebagai sesuatu 100% mesti terjadi begitu. Nanti kita akan terganggu waktu nggak terjadi. Nah, waktu mental itu ada, kita udah siap gitu loh. Ya, saya udah pernah sempat mikirin itu, bahwa mungkin barangnya nggak ada, mungkin angkotnya trayeknya pindah, mungkin yang saya idam-idamkan itu dia datang duluan, ternyata enggak. Nah gitu mental kita lebih sehat dibandingkan sudah harus begitu gitu ya. Pelajaran kedua, keberanian menerima kehilangan. Ayub tidak hanya menerima pemberian, tapi juga menerima kehilangan. Tuhan yang mengambil. Jadi kesadaran ini luar biasa loh. Jadi kita ya nggak mudah loh, misalnya kehilangan apa gitu ya. Nah kalau kita berpikirnya itu adalah usaha kita sakit gitu, sakit hati gitu loh. Tetapi kalau makanya saya bilang bahwa apa-apa itu yang ada dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, hendaklah itu kita sadari bahwa itu datang dari Tuhan gitu. Jadi enak waktu, tapi tetap mengelola dengan baik. Jangan berarti datang dari Tuhan ya udahlah, rumah nggak usah dikunci, kemudian motor ya udah terserah aja, hilang ya hilang, itu kesalahan sendiri. Tidak, kalau kita sudah mengelola dengan baik, sudah hati-hati lah istilah kata, dan terpaksa itu hilang ya sudah, memang Tuhan izinkan itu. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan itu pasti ada penggantinya begitu. Puji Tuhan. Ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda iman. Jadi beda pasrah atau udah nggak ada harapan lagi, udah mosok bodoh kata orang Jawa. Tetapi ekspresi iman ini artinya ya nggak apa-apa lah, kita sudah berusaha sekuat tenaga dan juga hilang, ya sudah, memang Tuhan mungkin mengizinkan itu. Saya teringat suatu saat kan ada pendeta Barmius yang pernah saya undang di Bunga Bakung waktu itu. Dia kan pernah ngomong gini, saya itu kan punya mobil nih, kemanapun saya pasti berdoa lah. Nah kemudian di tol kenapa kempes begitu. Anak saya yang marah-marah waktu itu. Nah begitu dia bilang. Nah kadang-kadang kita juga menjaganya dengan doa lah, dengan apa. Tetapi tetap Tuhan izinkan seperti itu. Ya kami juga sering lah ngalamin yang seperti itu tuh. Bukan berarti Pak Sigit nggak doa, doa gitu loh. Tetapi memang yang terjadi seperti itu. Nah ketika disimak, kita pelajari, kita renungkan, ternyata memang ada baiknya gitu loh. Mungkin kita dihambat sedikit untuk tidak terjadi apa-apa. Kalau kita seandainya pas waktunya, ternyata mungkin ada sesuatu yang kita nggak ngerti itu, nggak ngerti. Nah makanya baiknya pokoknya jangan susun sama Tuhan lah, pokoknya ya udah, kita udah doa yang habis-habisan gitu. Tetapi kalau memang terjadi ya sudah, ya kita sudah maksimal. Kita sering ingin menerima yang baik saja, tapi enggan jika Tuhan mengizinkan kesusahan. Nah ini mental yang dewasa ini
memang perlu diusahakan, dan ini tidak banyak saya pikir ya yang punya mental seperti ini loh. Mungkin kita pribadi kuat lah, artinya ya sudahlah, Tuhan izinkan kesusahan ya tetap kita terima. Tetapi dalam keluarga kan kita punya pasangan, kita punya anak-anak. Dalam keluarga besar ada menantu, ada mungkin asisten rumah tangga juga. Kok seorang punya usaha itu ada karyawan lah atau apa begitu ya. Enggak mudah. Nah makanya kita berharap kan dalam keluarga itu minimal satu lah yang memiliki kekuatan iman yang luar biasa gitu loh. Dan saya percaya kalau itu bisa menggait, mendirect seluruh keluarga, makanya betul satu orang beriman, maka yang lain itu akan mendapatkan lah berkahnya, berkatnya begitu ya. Iman sejati dibuktikan bukan saat kita diberkati, tetapi saat kita diuji. Bagus nih kalimat. Iman sejati dibuktikan bukan saat kita diberkati, tetapi saat kita diuji atau kehilangan gitu loh. Jadi ya betul, jadi iman tuh bertumbuh bukan saja di saat kita memang semuanya ada, tetapi justru iman tuh bertumbuh dengan baik dari iman kepada iman menuju iman selanjutnya itu di saat kita memang diuji gitu loh. Dan sampai kepada iman yang dewasa itu, yang saya sempat karang lagunya itu, meskipun tidak disembuhkan tetapi dia tetap Tuhan gitu loh. Meskipun tidak diberkati tanda kutip, ya tidak akan melengsarkan bahwa Tuhan itu baik gitu loh. Nah itu jadi pemikiran ini yang saya pengen share kepada seluruh jemaat GBS 56 ini, supaya sampai di titik kayak Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego gitu loh. Ya kalau Tuhan mau tolong, tolong saya lah. Kalau memang Tuhan gak tolong, emangnya saya akan meninggalkan iman saya? Enggak. Nah ternyata ketika dia nekat seperti itu, oh Tuhan malah tolong gitu loh. Ya. Nah kita yang belum memiliki iman yang setinggi itu jangan coba-coba gitu. Jadi luar biasa Daniel itu ya. Sadrah, Mesakh, Abednego diancam di perapian, Daniel di gua singa. Daniel di lubang singa. Begitu ya, Bu ya. Puji Tuhan. Yang ketiga, menjaga hati tetap memuji Tuhan. Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Di tengah kehilangan, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak pahit, tapi tetap menyembah. Ini sikap hati yang dewasa rohani. Tuhan lebih tertarik pada respons daripada kepada situasinya. Jadi kita diingatkan bahwa situasi kalau yang Tuhan izinkan itu, Tuhan tidak konsentrasi kepada masalah atau situasinya. Tetapi respon dari orang yang dikasih izin bermasalah itu loh, punya masalah itu loh. Dia tuh bagaimana imannya, bagaimana tanggapannya begitu. Jadi responnya itu bagaimana. Kemarin saya berbicara di jemaat Cimanggis itu tentang stimulus untuk objek gitu loh. Sesuatu yang buruk kok direspon dengan buruk, semakin buruk. Ada stimulus yang buruk direspon baik, bisa menjadi baik. Dan kemudian respon baik, stimulus baik direspon buruk bisa menjadi buruk. Kemudian ada stimulus yang baik direspon baik, wah itu lebih baik lagi. Jadi ternyata respon kita bukan masalahnya gitu. Makanya kita diajar untuk tidak menyalahkan keadaan atau orang lain. Ya. Jadi ya bolehlah kalau ya emangnya saya sengaja bertemu dengan orang-orang kayak gini kan enggak. Emangnya saya sengaja bertemu dengan misalnya ban bocor di jalan, terus kemudian bensin atau kemudian bocor atau apa itu kan enggak. Kita sudah persiapkan semuanya. Tetapi pertanyaannya kenapa Tuhan izinkan itu? Jadi Tuhan tuh menunggu respon kita. Jadi Tuhan lebih tertarik kepada respon kita daripada situasi yang Tuhan izinkan. Aplikasi dalam doa, dalam ibadah doa seperti ini, mari kita periksa hati kita. Apakah kita hanya memuji Tuhan saat diberkati saja? Nah, itu kan luar biasa. Jadi bersyukur sekali bahwa
Ada beberapa orang yang dewasa memang dalam keadaan yang menderita itu malah dia cari Tuhan gitu loh, getol gitu loh. Ya, tetapi jangan dibalik saat baik-baik saja malah nggak cari Tuhan gitu loh. Pengennya Tuhan tuh kita harus sepakat bahwa keadaan kaya miskin atau sakit sehat itu imannya kita tetap gitu loh. Apalagi di tengah penderitaan. Saat kita menderita, semoga kuasa Tuhan tuh tambah nyata gitu loh, bukan tambah hilang gitu loh. Jadi berarti Tuhan banyak bekerja di sisi mana? Berarti di sisi penderitaan kita. Kan Tuhan menyatakan kuasanya. Nah, di saat kita sudah setia dalam penderitaan, yang selanjutnya kuasa berkat Tuhan dinyatakan sebagai upah untuk kita sekalian. Bisakah kita berkata terpujilah nama Tuhan saat doa belum dijawab? Nah, kemarin saya khotbahkan kan sempat tuh. Jadi sebelum kita terima apa-apa itu ucapkan terima kasih dulu gitu loh. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk anakku yang sudah masuk di sekolah lanjut begitu ya. Kita mencoba itu. Tetapi jangan bersama-sama dengan orang yang enggak seiman atau imannya enggak mantap. Nanti kita diketawain gitu loh. Lu gimana sih? Lu masih kayak gitu, sudah terima kasih aja. Ya, istilah kata gini, teman-teman sekalian, meskipun keadaannya sama saja, ya mending bersyukur dong daripada enggak, bener enggak? Misalnya sama aja nih keadaannya setelah kita doa gitu loh. Di mata Tuhan ini sama keadaannya, tetapi ini yang ini ngomel, ya ini kok bersyukur. Nah, Tuhan lebih ke hati yang mana? Yang bersyukur itu gitu loh. Nah, suatu saat Tuhan tidak akan mengizinkan itu terjadi karena ya dikasih penderitaan saja dia masih bersyukur. Ya udah deh, saya akan kasih yang indah-indah lah sebagai upah buat dia begitu. Mari belajar dari Ayub. Percaya, menyerah, dan tetap menyembah. Ini bagus nih. Percaya, menyerah, dan tetap menyembah. Percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan tetap menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Sebagai penutup dan doa kita, Tuhan ajari kami memiliki hati seperti Ayub. Ketika Engkau memberi, kami bersyukur. Ketika Engkau mengambil, kami tetap percaya. Tolong kami untuk tidak bergantung pada berkat-Mu, tetapi pada Engkau sendiri Sang Pemberi berkat. Kuatkan kami ya Tuhan untuk tetap memuji-Mu di setiap musim hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin gitu ya. Nanti ibu-ibu kalau misalnya ada kesempatan sharing aja sama keluarga. Kalau pas ada waktu yang bagus, bacain aja kayak gini. Ya kalau mereka nggak mau nonton ya. Misalnya disuruh nonton ini kan lebih tertarik TikTok. Lebih tertarik yang lain gitu ya. Nah di saat tertentu bisa melakukan ini. Itu saja saya sampaikan ya, kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa.